Senang bisa ketemu hari ini. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Kiara. Saya ahli gizi di sini yang akan berdiskusi dengan kakak hari ini. Nah, sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa? Nama aku Kinara. Oke, salam kenal ya Kak Kinara. Nah, jadi buat awal saya mau tanya dulu nih, gitu. Kenapa Kak Kinara datang ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Jadi aku mau curhat dulu ya Kak. Aku ini kan, aku tuh sebenarnya pengen diet. Nah, karena teman-teman aku itu juga ngelakuin diet gitu loh. Aku diet itu karena kayak aku nggak pede sama diri aku sendiri gitu. Soalnya aku udah ngerasa gendut sih. Nah, terus kayak aku diet itu tuh aku nggak makan. Oh Iya. Dan di situ keadaannya tuh aku sekarang itu juga punya GERD. Ya, gitu. Nah, gara-gara aku diet ini Kak ya, aku tuh jadi sering kambuh gitu loh GERD-nya. Nah, gitu kayak gimana ya Kak ya? Oh ya, oke. Jadi terima kasih ya Kinara sudah mau cerita gitu. Nah, saya bisa ngerti kok kalau misalnya emang, oh ya sebelumnya masih sekolah, usianya berapa? 17. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang di umur-umur segitu nih, nah itu emang perasaan insecure atau misalnya merasa aku kegemukan gitu, itu tuh sering banget muncul dan itu tuh wajar. Jadi itu bukan kayak oh ini mengganggu gitu, enggak. Nah tapi perasaan itu akan bisa mengganggu kalau misalnya nggak ditanggepin dengan cara yang benar gitu. Nanti kita di sini bakalan obrolin bareng, kita diskusiin bareng. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kakak gitu ya? Oke, terus selanjutnya saya boleh tanya nggak, waktu kamu merasa gendut gitu ya dibanding teman-teman yang lain nih, itu tuh saat apa gitu? Kayak cara kamu bandinginnya tuh berdasarkan apa? Kayak selama di sekolah kalau main atau misalnya kayak dari foto gitu. Kayaknya dari foto sih Kak, kayak foto bareng gitu. Terus kayak aku tuh ngerasa kayak oh my god, aku ternyata segendut ini ya gitu. Tapi ya gitulah. Ya oke, itu pasti ada bikin gak nyamannya juga kan, juga setiap hari kamu temenan sama mereka gitu ya. Nah terus habis itu saya mau nanya lagi, kalau misalnya dari kamu sendiri itu selain GERD tadi itu ada masalah kesehatan yang lain atau enggak? Terus sama perasaan kamu yang merasa diri kamu gendut tuh lebih ke perasaan percaya diri atau ada hal lain? Kalau selain GERD sih kayaknya nggak ada ya. Terus kalau tentang kepercayaan diri itu iya deh, kayaknya aku cuma insecure aja tentang gendut-gendutan ini ya. Ya tentang berat badan kayaknya aku cuma insecure aja sih Kak. Terus aku juga ya emang sebenarnya aku juga termotivasi sih buat kayak diet gitu. Tapi mungkin cara aku deh yang salah sampai niatnya diet malah ujungnya kambuh GERD-nya gitu. Oke, jadi berarti bagus nih, berarti sudah ada kesadaran juga kalau misalnya oh kayaknya kok kayak salah, atau misalnya sekilas aku kayaknya perlu nanya deh dietku tuh udah bener apa belum gitu. Itu udah oke banget gitu. Nah, terus kalau misalnya nih Kinara pernah nggak seharian nggak makan gitu, misalnya makan cuma sekali gitu, nah terus perut kan kosong tuh, berarti ya nggak keisi apa-apa, itu biasanya itu ngalaminnya tuh kayak gimana? Aku sih biasanya makan itu cuman sarapan doang Kak. Jadi ya emang aku sengajain buat sarapan sih biar aku nanti di sekolah itu kayak nggak lemes gitu kan. Terus biasanya makan siang itu aku cuma kayak nyemil gitu doang. Malamnya nggak makan ya karena tadi mau diet. Terus selain diet itu juga aku males makan sih Kak kalau mas malam gitu. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, itu yang menurut kamu itu apa sih yang membuat kamu berpikir bahwa oh kalau kita nggak makan itu
bisa bikin kurus gitu. Ya aku mikirnya kayak ya udah kalau misalnya badan nggak diisi bakal kurus nggak sih Kak? Soalnya kan kayak nggak diisi gitu. Jadi aku mikirnya kalau semakin banyak makan semakin gendut gitu. Kalau nggak makan ntar bakal kurus sendiri gitu Ah, kan. iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih dengan pola makan yang pernah dicoba kayak gitu, itu pas lagi GERD-nya kambuh gitu, itu biasanya yang dirasain itu separah apa gitu? Pas GERD-nya kambuh ya. Biasanya sih pastinya sakit perut. Terus aku tuh juga ada kayak sesak nafas gitu loh Kak. Kalau misalnya lagi pas anget-angetnya baru kambuh itu ada sesak nafasnya juga. Terus pusing. Terus kayak pokoknya badannya tuh kerasa nggak enak semua gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, nah berarti kan tahu ya kalau misalnya oh ini berarti GERD-ku lagi kambuh gitu. Nah, oke, jadi kalau misalnya dari apa yang Kinara pernah alamin gitu ya, nah saya coba jelaskan sedikit nih dari sudut pandang medis gitu ya istilahnya. Nah, jadi gini, benar kalau misalnya kita nggak makan, otomatis lambung kita tuh kosong, tapi tubuh kita tuh tetap memproduksi yang namanya itu asam lambung, itu karena tubuh itu selalu mengira kalau ada makanan yang masuk, padahal kan enggak. Nah, kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, asam lambung itu bisa naik sampai ke kerongkongan. Itu yang bisa disebut GERD. Bahkan bisa perih juga kan itu perutnya. Jadi kalau misalnya biasanya tuh tanggapannya teman-teman kalau yang nggak makan itu kayak ya karena nggak diisi kan ya otomatis nggak nambah gitu ya. Itu mungkin istilahnya kayak ya karena kalau nggak diisi berarti lemaknya yang dibakar gitu buat jadi tenaga gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak kayak gitu sih. Kalau misalnya menurut kamu gimana? Oh gitu ya Kak. Nah soalnya tuh aku tuh kayak mikir gitu loh. Apa namanya? Kalau diet sama asam lambung itu nggak ada hubungannya. Jadi aku ya udah kayak nggak makan gitu. Oh ya. Iya sih. Tapi aku sebenarnya udah ngerti kok. Cuman aku aja. Oke, jadi kalau misalnya yang sebagai energi gitu ya, nah yang pertama kali dibakar itu justru itu otot bukan lemak. Nah jadi lemak itu malah jadi cadangan terakhir gitu, dia istilahnya jadi less choice-nya tubuh buat menghasilkan energi gitu. Nah kalau misalnya kita nggak makan itu ya berat badannya bisa turun, tapi sebenarnya yang hilang itu bukan lemaknya, melainkan massa ototnya yang hilang gitu. Jadi kalau misalnya nggak makan terus-terusan itu ya bisa lemas, terus metabolismenya jadi terganggu gitu. Soalnya harusnya dia ada yang masuk itu tapi nggak ada yang masuk tuh. Terus nanti kalau misalnya makannya kan cuma sekali, terus nyemil juga, itu malah bisa lebih melonjak gitu berat badannya naiknya gitu karena tubuh langsung nerima dari lamanya dia kosong itu kan, langsung nerima begitu ada makanan yang masuk kayak gitu. Oke, bisa dipahami atau agak bingung nih? Bisa sih bisa. Oke, selanjutnya saya boleh nanya nggak berat badan sama tinggi badan kamu sekarang berapa? Kalau berat badan aku 60. Kalau tinggi badan aku 158 sih Kak. Oke, nah kalau misalnya saya coba hitung ya, itu di IMT-nya itu masuknya itu 24 kg per meter persegi gitu. Nah itu sebenarnya masuknya ke rentang normal nih gitu. Berarti nggak berlebihan gitu ya kayaknya. Tuh. Jadi mungkin ini berbeda ya dari apa yang kamu bayangkan gitu ya, tapi saya rasa kamu perlu tahu hal ini karena kalau misalnya kamu tetap punya persepsi yang kayak gitu, itu malah bisa lebih berbahaya nih daripada sekedar GERD-nya yang sering kambuh itu tadi. Terus juga kalau masalah perasaan jadi insecure sama teman-teman,
itu memang valid, tapi kita perlu tahu nih cara kontrol perasaan itu, cara menanggapi perasaan itu yang baik gitu, biar tubuhnya juga nyaman. Jadi nggak cuman perasaannya tervalidasi, tapi tubuhnya juga bisa menerima kayak gitu. Oke, terus nah kalau misalnya sekarang saya ingin dengar dari pendapat kamu. Kan kamu sekarang tahu, ya Kak Kinara sekarang tahu kalau misalnya berat badannya tuh normal, ideal nih. Terus kalau nggak makan itu malah bahaya buat tubuh, apalagi sudah terbukti sering kambuh ya GERD-nya ya. Nah, kalau kayak gitu tuh lebih prefer mana gitu tujuannya? Pingin punya tubuh yang sehat atau pingin lebih percaya diri sama tubuhnya? Jujur sih dua-duanya ya Kak. Tapi kalau menurut kakak, kalau misalnya aku tuh milih dua-duanya, kakak itu ada kayak solusi gitu enggak ya? Oh iya, ada dong. Sebenarnya tuh saling berhubungan ya gitu. Kalau misalnya kan sekarang kalau kita atur pola makan yang baik, otomatis tubuh sehat gitu ya pastinya. Dan itu nanti impactnya juga ke proporsi tubuh juga pastinya ideal. Sekarang kan juga udah ideal gitu ya. Nah, mungkin saya bisa kasih saran gitu ya. Saya izin menyarankan untuk beberapa pola makan yang bisa dicoba gitu, pemilihan makanannya juga gitu ya. Aman? Aman? Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang GERD itu, saya biasanya tuh rekomendasi itu bukan diet yang ketat gitu, tapi memang perlu untuk diperhatikan, untuk perlu dikontrol gitu ya. Nah, ada 5 poin nih, nanti ada plus 1 juga sih gitu. Nah, yang 5 poin tuh buat makannya itu, yang pertama makan teraturnya itu 3 kali sehari. Terus kalau bisa dikasih selingan, kasih snack 2 kali sehari tuh. Terus nah ini tuh fungsinya apa? Itu biar lambungnya tuh nggak kosong terlalu lama gitu. Jangan sampai lambungnya tuh kosongnya tuh lebih dari 4 jam gitu. Lalu yang kedua itu porsi makannya tuh lebih kecil, lebih sedikit, tapi sering gitu. Jadi dikit-dikit tapi sering gitu makannya. Itu justru lebih efektif untuk mengontrol berat badan. Terus yang ketiga itu pilih makanan yang bergizi seimbang tentunya, rendah lemak jenuh. Lemak jenuh itu kayak minyak goreng, jadi goreng-gorengan gitu dikurangin gitu. Terus juga ditambahin, diperbanyak buat makan sayur, terus buah, terus yang protein tanpa lemak itu kayak misalnya kalau diolah itu kayak ayam panggang, ayam kukus gitu, tahu, tempe, sama karbohidrat kompleks kayak misalnya nasi, oat itu masuknya tuh karbohidrat kompleks. Terus yang keempat itu ada makanan pantangannya sih bisa dibilang. Kalau buat teman-teman yang GERD itu kayak misalnya gorengan, terus makanan yang pedas gitu. Jadi kalau misalnya Kak Kinara tuh suka makan yang pedas, dikurangin dulu gitu, kurangin dulu cabenya gitu. Terus minuman bersoda itu, terus coklat, terus buah yang asam gitu kayak misalnya mangga muda itu juga dikurangin, sama kopi itu juga dikurangin tuh. Nah, gantinya dari minum-minuman itu bisa diganti ke minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter gitu ya. Jadi kalau ke sekolah bawa tumbler tuh, nah itu disesuaikan sama ukuran mili tumblernya gitu. Itu 5 pola makan yang bisa diterapkan buat teman-teman GERD. Saya biasanya rekomendasikan seperti itu. Satu lagi nih sebenarnya yang saya saranin itu adalah aktivitas fisik, olahraga. Jadi kalau bisa tuh rutin olahraga kayak sekitar 15-30 menit sehari gitu. Nanti bertahap aja naiknya. Terus kayak sekitar 4-5 kali dalam seminggu kayak gitu. Yang ringan-ringan aja dulu, jalan-jalan, terus jogging, terus sepedaan atau berenang. Itu sudah oke buat aktivitas fisik untuk mengganti asupan yang masuk gitu. Jadi biar dia keluar, biar balance gitu, jadi kita keluarin lewat aktivitas fisik itu. Kalau misalnya Kak Kinara sendiri biasanya ngapain kalau aktivitas fisik gitu?
Aku biasanya sih ya itu sepedaan Kak, terus habis itu jalan-jalan pagi. Gitu aja sih. Ya itu udah oke banget tuh. Jadi kan kayak nggak numpuk ya, nggak numpuk gitu. Jadinya tuh ada usaha dari Kak Kinara sendiri untuk mengeluarkan mungkin simpanan energi yang lebih gitu, dan itu udah oke. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah sih, udah jelas semuanya kok penjelasannya. Ya, oke, berarti terima kasih. Terus saya juga mau ngingetin ya kalau misalnya perasaan insecure itu wajar, itu valid banget. Dan juga kepikiran tentang berat badan yang ideal itu juga wajar banget. Teman-teman juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang butuh cerita atau misalnya butuh konsultasi seperti ini misalnya, itu boleh di orang-orang yang terpercaya, atau misalnya sama saya juga boleh. Ini kan juga sekalian tanya tentang pola makan gitu ya, itu kan lumayan. Oke. Terus kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, itu saya mau tanya ke Kak Kinara, kalau misalnya dari hasil diskusi kita tadi terus sama saran yang saya sampaikan gitu, menurut kamu nih apa yang paling realistis dan paling ini kayaknya saya bisa coba dulu gitu? Kayaknya tuh ini ya Kak ya, mungkin nambah olahraga gitu, sama kayaknya aku mau memperbaikin jadwal makan aku yang sebenarnya 1 kali sehari ya, jadi 3 kali sehari, tapi kayak porsinya dikit-dikit gitu. Terus nyoba juga buat makan kukus-kukusan itu tadi itu ya. Ya semoga saya nggak pikir iter lagi ya. Iya, manggang atau tumis dulu juga boleh. Oh iya, boleh. Boleh gitu. Jadi nggak harus yang putihan kukusan semua gitu. Iya, saya kira kayak tempe kukus, ayam kukus, aduh nggak banget ya. Enggak. Bisa kok dipanggang, ditumis juga bisa. Atau bisa digoreng tapi pakai minyak sedikit gitu, yang enggak gorengnya yang enggak sampai tenggelam gitu loh, tenggelam di minyak. Itu masih oke gitu. Buat permulaan, nanti kalau misalnya sudah terbiasa, nanti ya bisa dinaikkan lagi targetnya. Kalau dipanggang berarti pakai margarin aja gitu ya? Atau gimana? Iya, pakai margarin bisa, pakai minyak sedikit juga bisa. Karena sama aja kan, margarin juga mengandung minyak gitu. Jadi sedikit aja gitu makainya. Oke, jadi kalau misalnya dari target yang Kak Kinara bikin sendiri itu sudah bagus banget. Saya juga senang dengernya gitu ya. Nanti berarti pulang dari sini coba diubah dulu pola makannya, terus aktivitasnya juga ditambah. Terus juga jangan overthinking, jangan dipikir terus itu masalah berat badannya tuh, karena sebenarnya ideal aja gitu, nggak bukan gitu. Nanti kita coba lihat dulu, dibiasakan dulu. Nanti setelah 2 minggu lagi mungkin itu Kak Kinari bisa balik ke sini, kita evaluasi bersama. Ada kendala atau mungkin ada hal-hal yang dibingungin gitu, nanti bisa tanya lagi ke saya gitu. Oke, jadi mungkin sesi konselingnya sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya Kak Kinara sudah berkenan hadir. Makasih juga ya Kak, yang sangat-sangat membantu saya banget. Oke, terima kasih.